Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ardila Salsabila selaku dari tim media MJ Hatur Islamiyah menghadirkan salah satu pendiri dari Travel MJ Hatur Islamiyah, yaitu dengan Ustadz Haji Marajaksa Harahap MA selaku Komisaris Utama pendiri MJ Hatur Islamiyah. Ustadz, saya ingin bertanya, sejauh mana Ustadz mendirikan travel ini? Sejak mulai kapan Ustadz mendirikan travel ini? Sudah berapa lama Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita komisaris dari PT Mekah Jamilul Haramain yang disingkat dengan MJ Hatur. Kalau berkecimpung dalam hal pelayanan umroh itu mulai tahun 2013. Tapi 2013 kita masih banyak kerjasama, sifatnya membuka cabang khususnya di Deli Serdang dengan beberapa travel yang pada saat itu kawan-kawan banyak mengajak. Ya pada dasarnya kita kan intinya banyak jemaah kita ketika ngisi pengajian banyak yang bertanya recommended dari kita untuk mereka umroh. Nah, ya suka dukanya banyak lah, artinya kalau bahasanya banyak kadang-kadang suka dukanya lah kalau bahasanya seperti itu. Nah, puncaknya ketika kita COVID, di situ mulai berpikir kita bagaimana pelan-pelan kita akan mendirikan satu travel gitu. Tepatnya pada 2024 ini, dan insya Allah ada pemberangkatan perdana atas nama Travel MJ Hatur. Itu akan kita mulai seperti itu. Baik Ustadz, berarti latar belakangnya karena banyaknya jamaah yang bertanya antusias untuk umroh gitu ya Ustadz ya? Iya. Cuman memang kalau travel umroh ini kan di samping banyak yang bertanya jamaah juga memang dari awal kita misinya kan misi dakwah. Nah, dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 27 itu kan Allah perintahkan kita untuk menyeru, mengajak orang untuk umroh gitu. Jadi nilai dakwahnya itu tetap kita dapatkan, sebab Allah perintahkan kita kan untuk menyeru, memanggil, membawa dan sebagainya. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Kata Allah, panggillah manusia itu untuk haji atau umroh. Berarti ini kan menyeru perintah Allah ini. Itu juga menjadi dasar kita untuk tetap istiqomah. Bagaimanapun melayani calon tamu Allah ini kan bagian dari mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Saya mau bertanya, apa sih kelebihan dari MJ Hatur ini Ustaz? Kalau boleh? Ya, memang kita semua travel itu berlomba-lomba dalam hal pelayanan dari calon tamu Allah itu sendiri. Nah, kita kalau kita selalu sampaikan, barangkali kalaupun kelebihan wallahu alam nggak tahu, tapi semaksimal mungkin kita coba pelayanan terbaik kepada calon yang jamaah umroh. Di antaranya kita di travel kita itu kita boleh dikatakan tanda petik macam diwajibkan bagi mereka yang daftar ke MJ Hatur itu minimal 5 kali harus ikut manasik minimal. Di luar manasik akbar, sebab kita merasa bahwa umroh itu kan ibadah, karena ibadah harus pakai dasar. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Isra 36 itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kata Allah, janganlah beramal tanpa ilmu. Oleh karena kita membawa calon jamaah umroh, yang umroh itu sendiri ibadah, kita mau orang beribadah itu harus lengkap ilmunya. Sebab yang kita bawa ini kan banyak masyarakat yang awam. Kadang-kadang momentum umroh ini momentum dia taubat. Nah, sementara selama ini belum belajar. Jangankan umroh itu sendiri, kadang-kadang cara bersuci, cara sholat dan sebagainya itu pun mereka masih awam. Makanya kita di MJ Hatur barangkali
ya ini yang lebihnya dari travel lain barangkali, karena kita wajibkan semua calon jamaah umroh di MJH Tour itu minimal harus ikut manasik 5 kali, minimal itu minimal. Bahkan ini yang keberangkatan Agustus, insya Allah itu sudah 10 kali malah mereka manasiknya gitu ya. Untuk manasik sendiri Ustaz, biasa dilakukan berapa kali sebulan Ustaz? Kalau kita buat memang yang reguler itu 2 kali sebulan, biasanya Ahad kedua dan Ahad keempat. Itu pun yang di sini yang di kantor pusat ya, lain nanti di kantor-kantor cabang di daerah-daerah itu sesuai dengan kebutuhan mereka, ya kebutuhan mereka. Tapi kita syaratkan memang kalau dia di daerah-daerah minimal 7 sampai 10 orang minimal itu sudah bisa kita yang datang sebagai instruktur dari tim kita dari kantor pusat MJH Tour, insyaallah. Baik Ustaz. Ngomong-ngomong tentang pemberangkatan tahun ini, ada berapa jamaah Ustaz? Yang untuk perdana ini, walaupun yang sebelumnya kita belum atas nama MJH Tour, tapi sebelumnya dalam satu musim umroh itu kadang kita bisa 200-300 jamaah. Nah ini untuk memakai nama MJH Tour karena baru keluar izin operasional dari Hukum itu perdana ini kita ada 82 orang insyaallah yang Agustus. Nah kita buka lagi untuk reguler nanti di tanggal 21 Desember itu yang reguler. Kemudian di Ramadan juga kita buka. Tapi kalau ada pun masyarakat atau siapapun yang mau kapan maunya kita tetap fasilitasi. Tapi kalau yang reguler itu yang istilahnya pimpinan MJH Tour ikut serta di dalam rombongan itu kita buka lagi yang tanggal 21 Desember 2024. Oke, baik Ustaz. Bertanya tentang pembiayaan Ustaz. Nah, itu bagaimana sistemnya pembiayaan atau lunas kah atau DP kah? Nah, di situ uniknya Kak di MJH Tour ini kita memang rata-rata kebanyakan mulai dari 2013 pengalaman kita yang banyak bersama kita itu justru masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi bukan tidak ada yang ekonomi menengah ke atas, tapi kebanyakan gitu rata-rata. Nah oleh karena itu kita berangkat dari pengalaman ini, tentunya MJH Tour melihat peluang ternyata masyarakat harus kita terima, kita buka layanan menabung Kak. Jadi bisa cash, dia bisa menabung. Tapi kalau untuk umroh dulu kemudian bayar belakangan, tanda petik kami belum sepakat di situ, sebab itu kan mengundang orang berhutang. Walaupun secara fikih barangkali boleh ada ulama yang membolehkan berhutang untuk haji atau umroh, tapi di kita di MJH Tour ini belum lah yang seperti itu. Kalau bisa orang berangkat tanpa utang, kalau bisa. Kemudian makanya kita menabung, bukan dana talangan, bukan menabung. Semakin sering dia menambah tabungannya, semakin besar nominal tabungannya, dia bisa semakin cepat berangkatnya. Tapi kalau dia jarang nambah tabungannya atau sedikit-sedikit nambah tabungannya, dia akan lebih lama berangkatnya. Nanti pelunasannya itu disesuaikan dengan harga tahun dia berangkat. Ya alhamdulillah banyak di antara jamaah kita itu sebenarnya kan Kak yang mulai nabungnya ini yang berat. Kalau melunasinya itu cara Allah. Ya, itu pengalaman beberapa jemaah kita yang awalnya dia berat menabung, memulai nabung, kadang dia kasih 25.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000. Tapi begitu dia serahkan, alhamdulillah banyak sekali pintu rezeki dikasih Allah yang tak pernah mereka duga-duga gitu. Makanya kami makin yakin dengan hadis Rasul untuk menabung itu, karena untuk umroh ini tidak cukup hanya minta doa kan. Asal kita tanya kapan umroh, doakan Pak Ustaz gitu kan. Tapi kita dorong untuk mengajukan proposal kepada Allah itu
harus kita buka tabungan seberapa pun nggak kita tetapkan, nominalnya nggak kita tetapkan. Kadang ada yang 10.000 Kak. Ada 10.000. Tuh ada 10.000. Jadi hanya 10.000 loh bisa ya umroh. Allah. Jadi makanya kita ada pernyataan kita, ternyata memulai membuka tabungan itu jauh lebih berat daripada melunasinya. Karena kalau melunasinya kan itu cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cash dia, kalau umrohnya memang Kak DP-nya 3 juta. Untuk Ya, DP 3 juta ya 3 juta. Tapi itu pun kan bisa juga dia bayar beberapa kali nanti. Tapi ada juga yang jangka panjang. Nah, jadi malah kita ini kasih Kak ini apa namanya, ini celengan ya. Dengan seperti ini orang semakin semangat. Jangankan orang tua, anak-anak saja kita kasih ini, insya Allah setiap hari kalau kita sudah buka tabungan banyak kelebihannya ini Kak. Kalau kita sudah nabung umroh, kadang-kadang ada duit sisa belanja 15.000, dia akan terpikir untuk nambah tabungannya. Tapi kalau kita nggak buka tabungan umroh, ada pun duit kita sisa barangkali 50.000, nggak pernah terpikir. Iya, benar. Pasti 50.000 itu kadang makan bakso, makan ini. Tapi kalau kita sudah buka, insya Allah. Makanya ada keuntungan kalau kita sudah buka. Nah, makanya masyarakat kalau kalau dia sudah berani membuka tabungan, itu 50% akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tanah suci. Mudah-mudahan ya Ustadz. Iya. Baik, kalau untuk perjalanan Ustadz, bagaimana di Mekah kah atau di Madinah, bagaimana tuh cara mengkoordinir jamaah? Iya, rata-rata ya semua travel umroh pasti punya yang namanya ada koordinator atau PJ yang menangani di sana, seperti ada PJ tuh hotel, kemudian transportasi, makan, sama MJ Tour juga kita punya tim yang khusus menangani di sana, termasuk para mutawif kita, ada yang mukimin di sana, ada yang memang dari sini kita bawa ke sana. Jadi umumnya travel sudah punya itu, makanya kita pun dari awal punya memang komitmen bagaimana menyelamatkan dan kita selalu berdoa mohon kepada Allah agar tidak banyak hambatan yang kita hadapi ya, sebab kita dengar juga Kak di masyarakat kan banyak kadang bukan sebenarnya travel penipu, bukan ya, yang mereka hadapi seperti itu, tidak ada niat mereka barangkali menipu para jemaah, tapi kadang-kadang kan banyak hambatan yang tanda petik nggak kita duga-duga. Makanya kita terus bermohon kepada Allah, apa yang kita lakukan ini diberikan Allah kemudahan dalam menangani. Pokoknya jangan kita niatkan. Yang kedua, kalau kita menganalisa beberapa travel yang gagal memberangkatkan jamaah, ya itu barangkali mungkin manajemennya kurang diperbaiki, atau memang tidak sabar ingin kaya. Ya namanya pengelola travel ini kan ada fee dunia, ada fee akhiratnya juga. Jadi ada yang nggak sabar sehingga dana calon jamaah itu diputar dengan bisnis yang lain. Nah, ketika bisnis lain ini tidak berjalan, otomatis uang jemaah jadi hilang. Nah, ini kita hindari. Jangan sampai uang jemaah itu kita pergunakan untuk bisnis yang lain. Memang murni untuk travel kita ini. Maka kita pun sangat hati-hati. Walaupun hati-hati itu tadi, tetap saja kita bermohon pada Allah agar jangan sampai Allah uji di luar kemampuan kita gitu kan. Kalau boleh Ustadz, kami tanya nih, tips-tips untuk bisa berangkat umrah itu seperti apa yang diterapkan MJ Hani? Ya, kalau tips untuk bisa berangkat umroh, pertama memang innamal a'malu binniyat. Ya, siapapun yang mau berangkat umroh, kalau niatnya kuat untuk ke sana, berarti kan setiap selesai sholat dia pasti doa itu. Kemudian setiap ada orang umroh dia selalu mengantarkan, kemudian menerima dan sebagainya. Kemudian juga
keberanian. Ya, berani memulai berbisnis dengan Allah. Nah, itu tadi buka tabungan. Iya, buka tabungan ya. Iya, buka tabungan. Berani, ya berani. Berapapun gitu. Berapapun. Nah, berapapun. 10.000 10.000 pun boleh. Nah, jadi itu tipsnya untuk cepat dipanggil. Karena kan umroh ini kan panggilan Allah. Bukan karena kita ada uang. Karena orang banyak uangnya tapi nggak berangkat juga. Bukan karena kita sehat, enggak. Ada orang yang sakit, bahkan pernah keluarga sih gitu ya, yang bingung menangani penyakit orang tuanya. Jadi kita sarankan ada istilah terapi umroh. Terapi sakit itu tapi lewat umroh. Ya alhamdulillah dengan mereka yakin mereka umrohkan orang tuanya, itu begitu berangkat belum sehat kali, tapi pulang alhamdulillah sampai sekarang sehat. Jadi ini memang murni panggilan Allah. Panggilan Allah. Makanya kita berbisnis dulu dengan Allah. Kalau memang mau cepat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan bahwa kita serius gitu. Walaupun step by step, sedikit demi sedikit gitu. Ya, kenapa orang yang apa namanya ada jual tape keliling, ada yang jual keripik balado keliling. Dengan keseriusan mereka, ternyata mereka diundang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan keseriusan kita gitu. Jadi penasaran Ustadz sama yang nabung 10.000 tuh, itu dari mana Ustadz? Apakah dia pedagang atau kalau yang 10.000 banyak sebenarnya ya, bukan satu aja kasusnya gitu ya. Kalau satu memang kasusnya nenek-nenek ketika pengajian mungkin pada saat pengajian itu begitu kita sampaikan seperti ini dia tertarik, tapi dia cuma bawa 10.000 pada saat itu. Cuman dia nggak mau besok lah gitu, enggak. Karena itu tadi dorongan itu dia mau cepat biar dinilai Allah barangkali gitu ya, barangkali nggak mau mendahului yang lain sehingga dia mencepat. Karena memang kita kan dalam Islam begitu, nggak boleh berlama-lama dalam kebaikan. Niat baik itu harus segera ditunaikan gitu. Dia aja bilang, ya Ustaz, saya cuma bawa 10.000 boleh nggak gitu? Ya boleh gitu. Tapi alhamdulillah kan itu rupanya memang itu tadi kasusnya. Waktu dia ngaji cuma 10.000 dibawanya, tapi dia nggak mau. Padahal duitnya banyak di rumah. Cuman kan nggak ada bilangnya besok lah saya antar, enggak. Tapi 10.000 itu aja kita catat, kita buat tabungan apanya. 3 hari kemudian ditelepon, Ustaz, karena nenek-nenek pula kan ngantarnya dia jauh gitu. Boleh nggak Ustaz ke rumah ambil ini sisa? Rupanya nggak, duitnya dibawa bantal banyak kan. langsung lunas ya Ustaz? Iya. Ada juga kasus yang memang duit nggak bayar tapi keinginannya yang luar biasa, dibayar cuma 10.000 duit dia gitu. Nanti 2 hari sekali dia telepon, kadang ada 150.000 diantaranya, kadang sehari sekali, macam-macam lah gitu. Tapi dia nggak nyangka target dia 2 tahun, ternyata 1,5 tahun udah berangkat. Gitu. Itu juga, itu memang murni, memang nggak ada duitnya. Bahasanya begitu, nggak ada pemasukannya, tapi dengan keseriusan dia kan ada. Ada juga kasus dia bayar 10.000, bukan rezeki yang ditambah Allah, tapi dia bisa ngajak orang umroh. Oh bisa Ustaz? Bisa juga tipsnya. Jadi kalau kita kan di MJ Tour kita buat juga seperti itu. Kalau umpamanya kita buat paket 13 hari dengan fasilitas hotel bintang 4 umpamanya, ya rata-rata lah travel umroh pasti tahu lah di kisaran umpamanya 30 juta umpamanya kita buat seperti itu ya. Nah jadi tapi kita bilang kalau bisa bawa, ya kan ada harga-harga tertentu kita buat, umpamanya kalau 1 orang yang daftar 30, kalau 2 orang sampai 4 orang kita turunkan 29 umpamanya gitu. Kalau bisa bawa di atas 5 orang ya kurang lagi harga ini, jadi 28 khusus dia gitu kan. Nah kemudian kalau dia nanti banyak per orang bisa juga kita
buat seperti itu. Setiap bisa kau ajak teman, keluarga. Saya kurangi dari 30 per orang bisa kurang 1 juta umpamanya gitu. Setiap dapat 1 kurang dia ongkosnya 1 juta, 1 juta. Berarti diskon lah gitu. Iya, Ustaz. bahkan kalau perlu kita sampaikan kalau dapat 15 orang ya udah Bapak Ibu pray aja berangkat, kita berangkatkan aja gitu. Ya seperti itu, kadang-kadang bukan tabungan duitnya yang bertambah tapi makin banyak. Iya, mengajak orang juga bisa. Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya Iya. tentang MJhatul Islamiyah yang PT Mekah Jamilul Haramain untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau remaja-remaja yang ingin umroh bersama Mekah Jamilul Haramain. Seperti tadi Ustaz tadi sudah sampaikan, nabung hanya 10.000 di awal. Niat karena Allah lillahi ta'ala, insya Allah Allah beri jalan. Nah itu Kak, saya tertarik tadi dengan remaja ya. Iya, remaja itu, Ustaz. Ternyata kita juga di mahasiswa ada memang leader kita yang dosen. Kemudian dia buka itu ya, buka layanan di mahasiswa. Cuman motivasinya memang remaja, anak sekolah, barangkali ya namanya jiwa muda belum ada ke sana gitu kira-kira ya. Tapi kita motivasi, hadiah terbesar terindah bagi orang tua kan mengumrohkannya Kak. Jadi nggak terasa nabung, walaupun sisa-sisa jajan nabung di MJhatul, nanti 2-3 tahun barangkali ya Kak ya, begitu dia wisuda dikasih hadiah terindah bagi orang tuanya mengumrohkan. Ini luar biasa nih. Iya. Baik Ustaz, ya jadi umrohlah selagi muda ya Ustaz. Iya. Umrohlah selagi muda, selagi mampu ya Ustaz. Iya, iya, Masa indah datang memang. masa waktu tua gitu ya Ustaz. Kakak udah berangkat juga kan? Saya berangkat dari Mekah Jamilul Haramain. Alhamdulillah, ya Rabbi. Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Siap. Nanti bisa kita undangkan Ustaz. Insya Allah. Kembali lagi Iya. dengan jamaah-jamaah yang nabung 10.000 tadi Ustaz. Iya, betul. Pengalaman Betul. yang luar biasa di Iya. Mekah Jamilul Haramain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegel sekali. Akhirnya Disimpan kan? bagikan Kak. Nih. Ada setengah jam. Nggak tahu Ustaz. Kayaknya ada sih. Gimana Biasanya cara bisa bagikan gimana? buka lagi. Waalaikumsalam. Kita balasin komenan dulu aja nih Kak. Kalau balasan komen kita ada di depan lah, Kak. Iya ke depan lah Kak. Mana kamera depannya? Nggak paham juga nih. Ya bisa matikan kamera dulu nggak sih? Matikan kamera. Jeda dulu. Banyakin dulu lah. Ada orang kamu dia. Itu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang Muter komen? kamera. Ini jawabannya. Oke. Putar kamera loh Kak. Ya. Amin. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Umroh sama MJhatul. Apa ya? Meja Bogor. Biar kelihatan kita. Nah, gitu. Gelap Kak. Apa tadi yang nonton, Kak? Banyak Kak. Tetap layar. Jangan lupa Ibu Bapak tip-tip layar. Coba jadi jualan kita ya. Ibu Nur siapa tadi? Banyak juga yang nonton. Banyak Ustaz. loh. Udah ada ratusan ya? Ambi. Soalnya masuk keluar.
Coba tetap ada Insta aja. Ajak umroh dia. Siapa ini? Belajar lagi kan? Kita belum pernah Iya. live kan? Belum. Sarian. Siapa? Ibu Saryani 5104. Yuk Bu daftar umroh sama Muka Jamilur. Udah nih. Kita pakai pers kita deh. Coba kita biar ada cahaya jadi. Kurang ya. Sini lah. Sini kakaknya. Masa aku wajib? Ada yang komen ya Kak? Iya. Belum itu. Tadi ada yang goyangnya kamera videonya lagi. Caranya tadi. Boleh tonton. Iya. Tapi keluar kok nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat mana. Ini nggak lihat kali. Hasilnya bisa dilihat. Kurang tahu Ustaz. Keluar aja dulu. Keluar ya. Nanti tapi lihat.